Pentingnya bersyukur, seni menikmati hidup. Apa adanya. Kenapa bersyukur? Itu penting. Dalam kehidupan, seringkali kita merasa kurang puas dengan apa yang kita miliki. Kita melihat orang lain yang tampaknya lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, dan tanpa sadar membandingkan hidup kita dengan mereka. Padahal, kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, melainkan dari kemampuan untuk bersyukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kita. Bersyukur bukan sekadar ungkapan rasa terima kasih, tetapi juga seni, menikmati hidup dengan apa adanya. Ini adalah keterampilan yang jika dipelajari dan diterapkan, dapat mengubah cara kita melihat dunia dan merasakan kebahagiaan yang lebih dalam. Bersyukur adalah bentuk penerimaan, keikhlasan, dan pemahaman bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi selalu memiliki makna dan hikmah yang bisa dipetik. Mengapa kita sering sulit bersyukur? Pertama, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial membuat kita mudah melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Kita lupa bahwa apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Kedua, fokus pada kekurangan daripada keberlimpahan. Manusia cenderung lebih mudah mengingat hal-hal buruk daripada yang baik. Satu masalah kecil bisa menutupi puluhan hal baik yang kita alami dalam sehari. Ketiga, ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita seringkali memiliki harapan yang terlalu besar terhadap hidup. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita menjadi kecewa dan sulit merasa cukup. Keempat, kurangnya kesadaran tentang berkah kecil dalam hidup. Hal-hal kecil seperti udara segar, makanan yang cukup, atau senyuman dari seseorang seringkali kita abaikan, padahal semua itu adalah berkah yang luar biasa. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hidup sebagaimana adanya dan tidak membuang energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan menerapkan prinsip ini, kita bisa lebih mudah bersyukur tanpa terjebak dalam ketidakpuasan. Manfaat bersyukur dalam kehidupan. Pertama, meningkatkan kebahagiaan. Orang yang sering bersyukur cenderung lebih bahagia karena mereka lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Kedua, mengurangi stres dan depresi. Rasa syukur dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres karena kita belajar menerima hidup dengan lebih lapang. Ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Ketika kita bersyukur atas kehadiran orang-orang dalam hidup kita, kita lebih mudah menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Keempat, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Studi menunjukkan bahwa orang yang sering bersyukur memiliki tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan lebih jarang mengalami gangguan kesehatan mental. Kelima, membantu kita menjadi lebih sabar dan tenang. Dengan bersyukur, kita belajar menerima keadaan dengan lebih sabar, tanpa terburu-buru ingin mengubah segala sesuatu secara instan. Bahkan dalam filosofi timur, seperti ajaran Zen, bersyukur dikaitkan dengan hidup dalam kesadaran penuh, atau biasa disebut mindfulness. Dengan menerima kehidupan apa adanya, kita bisa lebih menikmati setiap momen tanpa terjebak dalam ketidakpuasan yang tidak perlu. Bagaimana cara melatih rasa syukur? Pertama, mulai dengan hal kecil. Coba ingat 3 hal sederhana yang bisa kamu syukuri setiap hari. Bisa tentang makanan yang kamu makan, kesehatan yang masih baik, atau percakapan menyenangkan dengan teman. Kedua, buat jurnal syukur. Tuliskan hal-hal yang membuatmu bersyukur setiap hari. Dengan cara ini, kamu bisa melihat betapa banyak berkah yang sudah kamu terima. Ketiga, kurangi mengeluh. Setiap kali ingin mengeluh, coba ubah perspektif. Ketika diri sendiri bertanya, "Kenapa hidupku begitu sulit?" Coba rubah pertanyaannya menjadi, "Apa yang bisa dipelajari dari keadaan ini?" Keempat, hargai kehadiran orang-orang di sekitarmu. Ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantumu, sekecil apapun bantuan mereka. Kelima, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perjalanan hidupmu sendiri, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Keenam, luangkan waktu untuk menikmati momen. Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menikmati saat ini. Cobalah meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan momen. Misalnya saat menikmati secangkir kopi atau berjalan santai di taman. Ketujuh, belajar dari filosofi hidup yang mengajarkan kesederhanaan. Banyak ajaran filsafat dan spiritualitas yang menekankan pentingnya hidup dalam kesederhanaan dan menerima kehidupan apa adanya.
Dari ajaran Buddha tentang melepaskan keterikatan hingga konsep amor fati dalam stoikisme yang mengajarkan kita untuk mencintai segala takdir yang terjadi dalam hidup. Kesimpulannya, nikmati hidup dengan bersyukur. Bersyukur adalah seni yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Ketika kita belajar menghargai setiap hal yang kita miliki, sekecil apapun itu, hidup akan terasa lebih ringan dan bahagia. Kita tidak perlu menunggu segalanya sempurna untuk merasa cukup, karena kebahagiaan sejati ada dalam diri kita sendiri. Filosofi dari berbagai budaya dan ajaran menunjukkan bahwa rasa syukur bukan hanya sekadar tindakan, tetapi cara pandang terhadap kehidupan. Ketika kita mulai melihat hidup sebagai anugerah yang harus dihargai, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam. Jadi mulai hari ini, mari belajar untuk lebih sering bersyukur dan menikmati hidup apa adanya. Karena hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki.